Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Abe yang dirilis saat bulan Ramadan pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga dengan negara dan agama yang berbeda, di mana ayah yang berdarah Palestina dan ibunya yang berdarah Yahudi. Di usianya yang masih remaja, ia sudah harus dituntut untuk memilih salah satu agama. Lalu apakah ia harus memilih salah satu agama atau tidak sama sekali? Sebelum kita lanjut ke alur film ceritanya, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terlebih dahulu. Film diawali dengan seorang anak remaja yang bernama Abe. Namun keluarga memanggilnya dengan nama yang berbeda. Dari keluarga ayahnya yang beragama Islam memanggilnya dengan sebutan Ibrahim. Sedangkan dari keluarga pihak ibunya ia dipanggil Abraham. Dan ada juga yang memanggilnya Ephraim. Tetapi ia lebih suka dipanggil dengan Abe. Abe merupakan seorang anak rumahan yang tidak terlalu bermain di luar, yang membuatnya kebanyakan di rumah dan belajar memasak. Ia juga sering membagikan kisahnya di internet dengan teman-teman online-nya. Pada saat hari ini adalah ulang tahun Abe yang ke-12. Kita dikenalkan ini adalah ibunya Abe, seorang berkebangsaan Israel dengan agama Yahudi. Dan ini adalah ayahnya, seorang berkebangsaan Palestina yang terlahir sebagai Islam. Namun sekarang ia lebih memilih menjadi ateis. Saat acara ulang tahun Abe, keluarganya pun datang berkunjung. Diperlihatkan ini adalah kakek nenek dari pihak ayah. Dan ini adalah kakek dan saudaranya dari pihak ibu. Saat itu terlihat mereka berdebat tentang politik antara Palestina dan Israel. Lalu kakek dari ibunya memintanya untuk segera mengikuti ibadah layaknya seorang Yahudi. Sedangkan kakek nenek Abe dari ayahnya memintanya untuk ibadah di masjid. Melihat itu Abe memutuskan untuk mengikuti keduanya, tetapi mereka tidak menyuruh Abe memilih salah satunya. Lalu ayah Abe yang seorang ateis mengatakan untuk tidak memberikan pilihan seberat itu kepadanya karena ia masih anak kecil. Saat menyanyikan lagu ulang tahun pun mereka menyanyikan sesuai bahasa mereka masing-masing. Karena perselihan keluarga mereka, Abe pun memikirkan kalau terkadang ia membutuhkan pesta Natal. Di malam harinya Abe mencari informasi seputar makanan dan menemukan seorang chef yang terkenal di kotanya yang ia harapkan dapat membantunya belajar memasak. Lalu Abe pun pergi dari rumahnya di tengah-tengah perkelahian ayah ibunya tentang perdebatan orang tua mereka tadi siang. Lalu di malam itu Abe pun menemukan chef terkenal itu di restoran di tengah pasar. Chef itu bernama Chico. Lalu Abe meminta untuk bantu-bantu mereka dan tentu saja Chico menolaknya untuk memperkerjakan anak di bawah umur. Setelah beberapa saat Chico menghampiri Abe yang sedang duduk termenung, lalu ia memberikan seporsi makanan kepadanya. Mereka pun saling bercerita di mana Abe ini menceritakan latar belakang keluarganya yang membuat Chico terkaget kecerot. Malam berikutnya orang tua Abe meminta Abe untuk mengikuti cooking camp untuk anak-anak. Mendengar hal itu Abe sangat senang dan gembira. Namun pada keesokan harinya setelah Abe sampai ke cooking camp, ia merasa hal itu terlalu kekanak-kanakan. Lalu Abe memutuskan untuk pergi dari sana lalu mencari lokasi tempat Chico bekerja untuk menemuinya. Setelah sampai, Abe pun menemukan Chico yang sedang bekerja di dapur umum restoran. Tentu saja membuat Chico terkejut kecerot melihat kedatangan Abe. Lalu kemudian Abe menunjukkan makanan buatannya untuk mendapat penilaian dari Chico. Dan Chico mengatakan itu terlalu buruk untuk perpaduan makanan. Kemudian Abe meminta untuk diajari memasak oleh Chico. Tentu saja Chico menolaknya. Setelah beberapa saat kemudian Chico pun meminta Abe untuk datang ke dapur restorannya setiap hari. Karena ia melihat tekad dan kemauan Abe untuk belajar. Keesokan harinya di mana itu hari pertama Abe bekerja bersama Chico. Namun Abe disuruh mencuci piring terlebih dahulu sebagai pelajaran dasar untuk seorang chef. Begitupun hari kedua, ketiga, dan seterusnya ia masih tetap disuruh mencuci piring dan membuang sampah yang membuatnya bertanya-tanya kapan pelajaran dasar itu akan berakhir. Setelah malam tiba, Abe mengikuti ibu dan kakeknya melakukan perjamuan layaknya orang Yahudi. Lalu kemudian Abe dan ibunya membongkar barang-barang peninggalan neneknya yang penuh kenangan sebelum meninggal.
Lalu keesokan harinya untuk pertama kalinya Eb ikut turun ke acara seperti bazar makanan bersama Coki. Namun Eb belum disuruh membuat makanan melainkan membuat minumannya saja. Tetapi Eb tetap begitu senang dan menikmatinya. Suatu hari Eb diajak ayahnya jalan-jalan dan ayahnya memberikan makanan yang mengandung daging babi. Dan tentu saja Eb ragu untuk memakannya karena itu haram bagi agama Islam. Tetapi ayahnya yang ateis mengajarkan Eb untuk tidak terpecah belah hanya karena agama. Beberapa hari kemudian Eb mengikuti ayah serta kakek neneknya berbuka puasa. Kemudian ia bertanya mengapa tidak disediakan anggur. Neneknya pun menjawab kalau Muslim tidak menyediakan anggur saat berbuka puasa. Lebih tepatnya Islam tidak meminum anggur. Di pagi harinya Eb kembali bekerja di dapur dan sudah diperbolehkan untuk mengolah makanan sekaligus belajar banyak dari Ciko. Begitupun dengan hari-hari berikutnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Keesokan harinya Eb pun mengikuti ibadah orang Yahudi bersama kakek dan ibunya. Dan saat makan bersama mereka heran mengapa Eb gak mau makan, walaupun perutnya sudah keroncongan dan kelaparan. Akhirnya Eb pun mengaku kalau ia sedang berpuasa walaupun perutnya sudah kelaparan. Di malam harinya seperti biasa Eb selalu mendengar ayah dan ibunya yang sedang bertengkar tentang permasalahan orang tua mereka, yang mengharapkan Eb memilih salah satu agama yang membuat Eb sedih dan merasa serba salah. Karena jika ia mengikuti Muslim, ia takut menyakiti hati kakeknya yang seorang Yahudi, dan begitu pun sebaliknya. Di pagi harinya, Eb kembali bekerja seperti biasa. Lalu ia memberikan es jeruk buatannya kepada Ciko, dan untuk pertama kalinya Ciko memuji makanan buatan Eb. Kemudian Ciko memberikan kepercayaan kepada Eb untuk selalu datang tepat waktu. Suatu ketika Eb membantu neneknya memasak daging kambing untuk acara Idul Adha. Dan neneknya memberikan sepertiga dagingnya untuk dibawa pulang oleh Eb. Hari berikutnya Eb membawa daging itu ke dapur Ciko dan memberikannya kepada Ciko. Lalu mereka pun merencanakan mengolah daging itu menjadi makanan yang menarik dan enak. Akhirnya Eb dan Ciko membuat yang lainnya terkagum dengan makanan buatannya dan menambah menu baru untuk restoran mereka. Dan sebagai hadiahnya Ciko memberikan apron atau celemek baru untuk Eb yang membuat Eb sangat senang. Sepulang dari sana, Eb menemukan ayah ibunya yang sedang memarahi pengurus cooking camp karena tidak menemui anaknya di sana. Kemudian ayah ibunya tersadar dan memarahi Eb habis-habisan. Saking marahnya, ibunya lalu menelpon Ciko dan mengancamnya telah memperkerjakan anak di bawah umur. Lalu ayahnya menghukum dan menahan gadget milik Eb seperti handphone dan juga laptop. Hari-hari Eb pun sepi tanpa Ciko, HP, dan laptopnya. Singkat cerita, pada malam tahun baru Eb merayakannya dengan ibu dan kakeknya. Seperti biasa memakan roti dan meminum anggur. Setelah itu orang tuanya mengembalikan HP dan laptopnya. Hari berikutnya adalah hari paling buruk bagi Eb, di mana orang tuanya akan bercerai yang membuat ia sangat sedih dan terpukul. Kemudian ia mencari informasi dari internet tentang resep-resep makanan asal Israel dan juga Palestina. Lalu ia mengundang semua keluarganya untuk makan bersama di rumahnya. Lalu di malam itu mereka pun berkumpul dengan menu makanan campuran yang telah dibuat oleh Eb. Dan sebelum makan, Eb memimpin doa dengan menyatukan dua Islam dan juga dua Yahudi. Eb mengira itu akan membantu, tetapi hal itu membuat mereka semua terheran dan terkejut kecrot. Dan bahkan saat makan pun kakek neneknya mencoba memisahkan makanan yang sudah disatukan oleh Eb. Di sini Eb selalu mencoba dan berusaha membuat mereka tidak berkelahi, tetapi tetap saja mereka masih berdebat mengungkit masalah antara kedua negara mereka. Sampai-sampai ibu Eb dan neneknya berdebat juga tentang masalah Eb yang katanya Eb tidak pernah diperhatikan oleh ibunya, dan tentu saja ibunya sangat marah mendengar hal itu. Melihat itu Eb sedih dan merasa gagal untuk menyatukan keluarganya, hingga ia memutuskan kabur dari rumahnya lalu menuju dapur restoran dan ditemani oleh Ciko. Setelah keluarganya menyadarinya Eb tidak ada di rumah, mereka pun sangat cemas dan terus mencari Eb. Kini mereka pun tersadar atas apa yang telah mereka lakukan tanpa memikirkan perasaan Eb. Kemudian orang tuanya menyadari keberadaan Eb dan menemuinya di dapur restoran Ciko. Dan mereka sangat menyesal apa yang telah mereka lakukan kepada Eb. Kemudian Eb pun diperbolehkan mengejar cita-citanya oleh keluarganya.
Dan diperlihatkan kini kedua belah pihak keluarganya berdamai tanpa harus berdebat lagi karena mereka cukup menyadari kesalahan mereka terhadap Abe. Film pun diakhiri dengan semua keluarganya berpesta memakan es krim buatannya Abe. Dan film pun tamat.